Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, supaya kalian bisa belajar dengan baik, tidak terlewat materi yang sudah dipelajari gitu ya. Bukan hanya matematika tapi semua pelajaran gitu ya. Karena kan kalau misalkan sudah sakit itu nanti ketinggalan pelajaran gitu. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus yang paling penting yang sudah kita pelajari bisa selalu kalian ingat gitu ya. Silakan Renaldi KM pimpin dulu doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa itu. Doa selesai. Oke, setelah itu kita absen dulu ya supaya tahu siapa aja yang tidak hadir hari ini. Oke, Adia Sabayu, Hadir. Arya, Aksela, Bilkis, Devina, Farhan, Hanifah, Ihsan, Jahra, Kafi, Muhammad Rafli, Muhammad Raihan, Muhammad Renaldi, Naufal, Tasya, Raisa, Ratu Kalisa, Rizkia, Safira, Wafa. Alhamdulillah ya, berarti hadir semua. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan. Terus jangan lupa harus bisa jaga kondisi ya. Sekarang kan cuacanya lagi nggak bagus gitu. Jadi sebelum sekolah diusahakan harus sarapan dulu. Terus jangan lupa bawa jaket sama bawa payung, itu yang paling penting. Soalnya kan masalahnya kan ya pas pulang sekolah tuh hujan gitu. Nah jangan sampai hujan-hujanan. Karena itu, nah hujan-hujanan itu bisa mengakibatkan sakit, demam lah dan sebagainya gitu ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Deret aritmatika. Nah, kira-kira deret aritmatika sama barisan aritmatika itu bedanya apa sih ya? Nah, tapi sebelum ke situ, seperti biasa, kalian harus tahu dulu yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini dengan model pembelajaran problem lesson ini dengan menggunakan LKPD berbasis masalah kontekstual. Nah, jadi nanti di LKPD-nya itu berisikan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan kalian sebagai peserta didik itu dapat yang pertama menentukan jumlah n suku pertama. Nah, waktu pas barisan itu menentukan suku ke n. Nah, tapi kalau pada saat deret aritmatika itu bedanya menentukan jumlah n suku pertama. Nah, jadi kata kuncinya atau clue-nya pada saat kapan sih kita pakai barisan, kapan sih kita pakai deret, nah itu kata kuncinya itu gitu. Nah, terus yang kedua menerapkan konsep deret aritmatika pada masalah konseptual dengan benar. Oke, selanjutnya aspek penilaian. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya, aspek penilaiannya tetap ada 3. Yang pertama itu adalah sikap kalian, bagaimana keaktifan, berpikir kritis, tanggung jawab, itu seperti apa gitu ya pada saat pembelajaran. Terus yang kedua keterampilan.
keterampilan pada saat bekerja sama, karena kan kita memang menggunakan model PBL, itu kalian kerja kelompok. Nah, bagaimana kalian bersama kelompoknya itu bekerja samanya seperti apa, terus kaliannya saling membantunya seperti apa, nah itu dinilai. Dan nanti pas terakhir kan ada presentasi, nah presentasinya juga itu dinilai seperti apa gitu. Terus untuk pengetahuan, nah untuk pengetahuan nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan evaluasi seperti biasa 2 soal. Nah untuk mengetahui gimana kalian apakah sudah mengerti atau belum gitu tentang apa materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau misalkan untuk pertemuan kemarin itu sudah banyak yang nilainya 100, bagus, hebat. Berarti kan apa yang sudah kalian pelajari itu kalian sudah paham gitu ya. Jadi terbukti dengan nilai kalian yang sudah banyak nilainya 100. Meskipun misalkan ada beberapa yang nilainya masih belum 100, ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti harus belajar lagi di rumah gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah aspek penilaian, nah langkah-langkah pembelajarannya, siswa dibentuk kelompok. Kelompoknya masih sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang 4 orang kemarin itu masih tetap. Nah setelah itu mengerjakan LKPD bersama-sama, jadi saling ngajarin gitu ya kalau misalkan ada teman yang nggak bisa gitu. Nah terus juga jangan lupa kalau misalkan nggak ngerti, boleh tanya ke ibu langsung ya. Oke, nah yang terakhir itu presentasi hasil LKPD. Nah nanti akan ditunjuk, kan ini ada 5 kelompok ya. Nah terus nanti di LKPD hanya ada 3 soal. Nah jadi nanti ibu akan tunjuk mana kelompok yang harus berpada ya. Oke, siap-siap ya. Oke. Nah, oke. Di sini ibu punya beberapa kumpulan bola. Di situ tapi bolanya berbeda-beda warna ya. Nah, coba perhatikan dari jumlah setiap warnanya. Nah, coba perhatikan dari jumlah setiap warnanya. Kira-kira apakah itu termasuk barisan aritmatika atau bukan? Ya? Kenapa ya? Karena setiap warna bertambah 2. Setiap warna bertambah 2. Oke, yang pertama warna apa dulu tuh? Hitam. Ada berapa? 1. Oke, kita tulis 1. Terus? Kuning 3. Oke, 3. Terus? Merah 5. Selanjutnya? Hijau 7. Lalu? Ungu berapa? 9. Oke. Dan seterusnya sebetulnya ya. Nah, di sini karena dari suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, sama kelima, itu dari setiap sukunya itu diapain? Ditambah berapa? Tambah 2. Oke, ini ditambah 2. Ini ditambah 2. Ini ditambah 2 dan ini ditambah 2. Nah, artinya berarti pola dari bola-bola kumpulan bola yang ada di sana itu termasuk barisan aritmatika. Karena apa? Pola bilangannya sama, yaitu tambah 2 ya. Oke, ditambah 2 ini sebagai nilai apa? Beda. Oke. Sip, berarti masih ingat. Sekarang di situ betul ya susunan bolanya adalah pola barisan aritmatika. Nah, ditanyakan coba hitung jumlah semua bola pada 10 susunan pertama. Di situ hanya ada berapa susunan? Cuma ada 5 ya. Kalau misalkan kita mau ada 10, nah itu kita pakai yang namanya konsep apa coba tadi kalau jumlah deret aritmatika. Oke, nah jadi kalau misalkan untuk menghitung jumlah itu menggunakan deret aritmatika. Oke, siapa yang masih ingat rumusnya? N/2 gimana Haji? Dikali 2A ditambah M dikurangi 1 kali B. Nah, jadi kalau kemarin barisan aritmatika kan rumusnya A ditambah N-1 kali B. Nah, kalau sekarang deret aritmatika itu rumusnya adalah N/2
Beda. Oke. Jadi tanpa kita harus tahu sampai ini suku ke-10, berarti kita bisa nih menentukan 10-nya berapa. Ada yang mau ke depan? Ada yang mau ke depan? Oke, silakan Aji. Ya, nanti S10 sama dengan Oke, sip. Betul nggak dikerjakan Aji? Betul. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, berarti masih ingat nih untuk menentukan deret aritmatika. Ini yang pertama, kan yang ditanyakannya berapa jumlah semua bola pada 10 susunan. Berarti artinya M-nya itu adalah 10. Terus A-nya adalah 1 karena dari sini. Terus B-nya 2 karena dia tadi ditambah 2. Nah, tinggal dihitung hasilnya sama dengan 100. Oke, alhamdulillah berarti kalian masih pada ingat ya untuk deret aritmatika. Nah, sekarang selanjutnya, nah berarti kan tadi Ibu udah bilang nih bahwa barisan itu tadi cluenya apa. Terus kira ada yang bisa menyebutkan lagi nggak perbedaan antara barisan dan deret aritmatika? Ayo, siapa? Ada yang berani? Isan? Berani? Gimana Isan? Kalau deret aritmatika mah jumlah suku n. Barisan aritmatika mah suku n itu berapa? Oke, betul, sip, bagus Isan. Jadi perbedaannya kalau misalkan deret itu cluenya itu adalah jumlah n suku pertama. Tapi kalau barisan itu yang ditanya adalah suku ke n gitu. Atau misalkan tabungan Sinta pada bulan keberapa itu barisan. Tapi kalau jumlah selama 2 tahun, nah berarti itu barisan atau deret? Deret. Sip, berarti tahu ya hubungannya apa. Oke. Selanjutnya. Oke, coba simak video ini ya. Suatu hari, di hutan belantara, terdapat pohon pengetahuan yang sangat besar dan berbuah besar. Di situ lahirlah superhero yang bernama Superman. Dia lahir untuk membantu para manusia menyelesaikan persoalan tentang matematika. Dia selalu terbang ke sana kemari untuk mencari orang yang membutuhkan pertolongan. Hai, kenapa kamu terlihat bingung? Oh, hai Superman, aku bingung dengan jumlah satu data yang aku. Sepertinya aku bisa membantu. Bisa kau ceritakan lebih lanjut mengenai tembok yang ingin kamu lakukan? Jadi begini Superman, aku ingin membuatnya yang terdiri dari garis, di mana ada bagian paling bawah merupakan garis kelima terdiri dari 10 buah tadi. Sedangkan garis dari setiap garis ada 2 buah tadi. Oke, sebelum si Superman yang menjawab, kira-kira dari cerita ini apa yang diketahui? Tadi nampak apa bedanya? 2. Kenapa bedanya 2? Dikasih tahu ya. Jadi setiap baris itu si batu batanya bedanya sama dengan 2. Betul. Oke, selain itu ada satu lagi yang diketahui. 6 atau 1. Berapa? Tergantung kalau bedanya. Berapa? 5 ya? Ya benar, karena tadi barisnya ada 5 ya. Oke, berarti di situ yang diketahui adalah 5.
U5-nya sama dengan tadi berapa U5-nya? 10. Oke, U5-nya 10. Nah, terus di sini ditanyakan berapa banyak batu bata yang harus disusun oleh orang tersebut untuk membuat dinding tersebut. Nah, kira-kira harus cari apa dulu? Pertama ya, ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba ke depan? Yo, ada yang mau mencoba ke depan? Pakainya SN atau UN? Ayo, pakainya SN atau UN? Kan yang diketahui di baris kelima. Nah, coba cara. Ih, bisa tuh. Itu bantuin. Oh, Raisa mau? Oke, boleh silakan Raisa. Yeay. Oke, berarti di sebelah ini ya, biar nggak halangin tali. Limanya tadi berapa? 10. Nah, sip. Oke, nah berarti untuk menentukan semua banyak batu bata itu pakai rumus S. Nah kan kalau udah tahu A-nya berarti S5. Tulis dulu rumus SN-nya di sebelahnya. SN sama dengan di sebelah sana. S ada berapa baris semuanya? 5. Nah, berarti yang dicari S 5. N-nya berapa? Nah, ya. Boleh diganti. Bisa nggak? Nah, jangan koma-komaan. Nah, jadi jangan koma-komaan dulu. Jadi tulis dulu aja 5/2 kali. Bisa dicoret ya? Nah, coret. Jadi 30. Oke, sip. Terima kasih Raisa. Tepuk tangan buat Raisa. Sip. Nah, berarti di sini tadi kan yang diketahuinya itu adalah U5 sama beda. Nah, sedangkan kalau menentukan jumlah itu kita membutuhkan nilai A juga. Nah, di sini belum tahu nih A-nya berapa. Nah, berarti untuk mencari nilai A-nya, karena yang diketahuinya itu adalah U5, jabarkan aja dari rumusnya gitu. Jadi U5 sama dengan A ditambah 5 kurang 1 kali B, tinggal disubstitusikan, akhirnya A-nya dapat sama dengan 2. Nah, setelah tahu A-nya sama dengan 2, karena di dalam batu bata di situ ada 5 baris batu bata, berarti S-nya juga sama, S5. Itu yang dicari. Tinggal disubstitusikan ke rumus. Nah, setelah disubstitusikan, ternyata di sini ada masih 5 dibagi 2. Sebetulnya 5 dibagi 2 itu kan bisa 5,5 ya. Nah, tapi supaya mempermudah perhitungan, jangan pakai desimal. Tetap aja pakai pecahan gitu supaya nanti pas di akhir, nah ada yang bisa dicoret gitu. Nah, setelah dicoret hasilnya 6 kali
kali 5 sama dengan 30. Jadi yang dibutuhkan adalah 30 bata. Mengerti? Oke. Coba apakah sama atau beda ya sama hasil si Superman? Cara menghitungnya, tentukan A dulu dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah 20 N dikurangi 1 kali B. U5 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. 10 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 dikali 2. 10 sama dengan A ditambah 4 dikali 2. 10 sama dengan A ditambah 8. 10 dikurangi 8 sama dengan A sama dengan 2. Nah, sama ya, hanya 2 ya. Oke. Itu bagaimana rasanya kalau begitu? Setelah kita menerima A, kita menghitung jumlah batu bata yang kamu butuhkan menggunakan rumus deret aritmatika seperti ini. SN sama N per 2 dalam kurungan A ditambah N kurang 1 kali B. S5 sama dengan 5 per 2 dalam kurungan 2 dikali 2 ditambah 5 kurang 1 kali 2 sama dengan 5 per 2 dikali 4 dikali 4 kali 2 sama dengan 5 per 2 dikali 12 sama dengan 30. Oke, berarti sama ya. Jadi jumlah batu bata yang diperlukan adalah 30 batu bata. Oke, sip. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau Boleh, boleh. satunya 10 terus bedanya jadi min 2 boleh tuh? Boleh, boleh, bagus. Nah, tadi saya mau nanya juga gitu. Nah, kalau misalkan tadi yang Isan tanyakan, itu kan Isan bilang katanya kalau misalkan U5-nya dirubah jadi U1, tapi bedanya jadi min 2, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau yang Raisa kerjakan, ini namanya barisan aritmatika naik karena bedanya positif. Tapi kalau yang Isan tunjukkan tadi bedanya negatif, itu namanya barisan aritmatika menurun gitu. Kalau misalkan nanti dikerjakan, itu hasilnya akan sama, tetap 30. Cuma kalau misalkan yang Raisa kerjakan, itu kan berarti 10, 4-nya berkurang. Nah, tapi kalau Isan nanti bertambah gitu. Berarti ya? Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi kan? Gak ada? Oke, kalau tidak yang mau ditanyakan, silakan duduknya berkelompok seperti kelompok yang kemarin. Bye. Buku biar aku kerjain anjir. Ke belakang. Enggak apa-apa. Sama itu mah. Yang penting mah ini kamera ini. Oke, silakan semangat mengerjakannya. Nanti kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh langsung tanya ke ibu atau baca bahan ajar yang sudah saya kasih kemarin ya. Oke, silakan. Waktu pengerjaan LKPD-nya seperti biasa yaitu 30 menit ya.
Bisa? Ya, sok boleh. Kita nggak tahu di bulan pertama dia udah bagus apa enggak. Kan sih belum dipakai kita kan nggak tahu mau saya dulu. Nanti
Ada 50 baris. Berarti ada sponsor dari ada bisanya 2 tahun. Ini diketahui dia udah 2 sampai 8 bulan. Ini berarti dari 12 sampai 8. Kalau segitu mendingan aja cari sebulannya biasanya kalau 2 tahun berapa ya? Kan isinya per bulan kan? Ini pakai eliminasi. Itu berapa? Oke. Nah, selama 4 bulan. Sama bulan keempat. Ini berarti dari bulan 1 sampai bulan keempat itu 30 hari. Nah, berarti kamu ya apa? B-nya. Biasanya apa? Hah? B-nya. M-nya. Tadi kalau ASN Ya, dulu 40 ya. habis bisa
Udah masuk ya. Emang bener? Masalah ketiga mau ingat sama. Aduh. Cuma saya bener-benerin. Gini loh. Kan sama dengan 30 itu ya. Ya itu lah ya guys. Supaya untuk nggak apa-apa. Justru pas sekarang, pas lagi diskusi. kalau pada 2 tahun ya gimana Rehan? Tidak terkecoh mau kalian, soalnya semua ngomong lain itu di sini 10 menit lagi ya.
gampang sebenarnya ya. Yang sudah selesai jangan lupa kirimkan itu ya. Kita pakai 11 sama 2 tahun. Jadi itu kan? Ini apa ya? Bisa? Ini kali dulu. Iya, atau dijawab sampai Pinjam kasih biar kita kasih buat orang. Itu punya hubungan aku. Nah, ya. Ini susu. Bisa apa aja. Kan sama aja. Iya. Mendingan yang atas, yang lebih tinggi. Nggak bisa. Iya, ini. Kayaknya kalian enam nggak sih? Ini kan ini pakai ini gimana sih? Oh, salah di sini. Nggak ada uang, kalau biasa sekarang banyak yang Nanti kali jadi. Berarti pas awal-awal dia rugi. Tabungannya minus. Tabungannya minus. Tapi asik ini. nggak apa-apa ya, nggak boleh marahin. Dia Kenapa?
Nomor dua Renaldi. Nomor tiga Pasya. Siap-siap ya. Oke, untuk kelompok satu udah siap. Nomor satu udah siap. Oh, telepon dulu aja. Kumpulin yang mana deh? Gak usah deg-degan. Ininya tadi ke atas. Nah. Oke. Videonya ini. Oke. Sambil perhatikan ke depan ya. Oke, coba perhatikan ke depan. Silakan kaki. Jadi di nomor 1, Lihatnya ke depan ya. jadi di nomor 1 yang dapat kita ketahui dari cerita yang masalah pertama adalah hukum pertama. Ya. Ya. Hukum kedua, sama bedanya. Lihat kan? Bedanya? Bedanya berapa? Kalau satunya 15, keduanya Enggak bu. bedanya sama. Terus dibacakan aja itu mah. Terus di sini yang ditanyakannya adalah hitung jumlah semua kursi yang ada di stadion tersebut. Jadi caranya pakai Yang ini dibacakan dulu aja. dari masalah pertama, apakah cerita tersebut termasuk deret aritmatika? Ya, karena ditanyakan banyaknya jumlah kursi sampai baris ke 50. Oke, bentar. Sama nggak alasannya seperti itu? Kenapa cerita tersebut termasuk dari deret aritmatika? Sama? Oke, nah jadi tadi alasannya kalau untuk kelompok api itu karena Ditanyakannya banyak jumlah kursi sampai baris oke, ke 50. sip, betul. Jadi cara nyarinya Jadi yang didapatkan sama kelompok saya tentang masalah pertama, jumlah semua kursi di stadion tersebut adalah 9.325 kursi. oke, gimana? Kelompok lain apakah sama hasilnya 9.325 kursi? Sama? Oke, tepuk tangan dulu untuk ya. Oke. Jadi untuk masalah satu ditanyakan adalah jumlah seluruh kursi di stadion tersebut. Berarti otomatis karena
ditanyakan jumlah semua kursi, itu kita pakai rumus SN ya, bukan UN. Nah, terus di sini setelah di sini dibiasakan kalau perkalian seperti ini lebih baik digunakan kurung ya. Kalau misalkan kalian yang nggak teliti, ini kayaknya udah hasilnya segini gitu. Jadi sebaiknya pakai kurung. Nah, ini jadi hasilnya segini. Oke, betul, sip. Oke, sekarang nomor 2. Silakan Renaldi. Jadi pertanyaan pertama, tuliskan apa saja yang kita Bentar ya. Jadi kalau misalkan lagi presentasi, dibiasakan lihatnya ke audiens ya. Jadi kalau misalkan bukan cuma matematika aja. Jadi untuk semua pelajaran kalau misalkan sedang presentasi, lihatnya itu nggak boleh gini apalagi ya. Jadi harus ke depan melihat audiensnya. Oke? So silakan mulai. Jadi pada cerita di atas diketahui ada U4 sama U4-nya itu dan U6-nya 4 juga. Terus dari informasi yang diketahui, apakah cerita tersebut termasuk deret aritmatika dan apa alasannya? Jadi cerita tersebut termasuk deret aritmatika dikarenakan yang ditanya adalah jumlah semua penghasilannya selama 2 tahun. Bukan bahwa menghitung jumlah selama 2 tahun. Oke, sama alasannya seperti itu? Oke, sip, betul. Silakan. Yang ditanyakan pada cerita di atas yaitu jumlah jumlah penghasilannya selama 2 tahun. Untuk menjawabnya, mengikuti tahapan seperti sekarang kita ngeliminasi nomor 1 sama 2 untuk mendapatin B sama A. Ini nomor 1. Jadi ini itu 120. Setelah dapat duitnya, Jadi tinggal masukin ke salah satu rumus mesinnya. Jadi hasilnya itu A sama 3.550.000. setelah A dan B-nya didapat, lalu Tinggal nyari SN untuk dapetin jumlah gaji Indra selama 2 tahun. oke, berarti kalau selama 2 tahun N-nya sama dengan berapa? 24. 24 ya? Oke, sip. Di sini terlalu ini tinggal 11 yang ya, sok 11 menit.
kelompok lain apakah sama hasilnya? Yaitu 126.600.000 selama 2 tahun. Sama? Oke, berarti hasil kelompoknya Renaldi sudah betul ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sama. Terima kasih Renaldi. Sip. Oke, jadi di sini kalau bentuknya seperti ini, kan kalau untuk yang masalah 1 itu U1, U2 otomatis kita langsung bisa tahu beda ya. Nah, tapi kalau untuk masalah kedua, di sini diketahuinya U4 sama U6. Otomatis A sama B-nya tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu berarti kita gunakan cara di sini yaitu cara eliminasi. Nah, di sini dibiasakan. Kira-kira yang sudah Renaldi kerjakan, ini kan sebetulnya sudah betul ya. Cuma ada yang kurang nggak? Apa kira-kira? Ada yang kurang nggak pada saat penulisannya? Rupiah. Bukan. Apa coba? Gimana? Ada yang ini 28 ya? Oke, ini harusnya 24. Sebetulnya 44. Cuma agar ada belok sedikit. Nah, kira-kira apa coba yang kurang dari saya kasih clue di sini? Ada yang kurang sedikit? Oh, ini sama dengan. Nah, sama dengan gimana harusnya di sini? Nah, ditulis ya. Nah, oke. Tuh. Jadi di sini kan ini tuh persamaan linier 2 variabel. Tapi di sini sama dengan apa nggak tahu. Nah, jadi di sini ada kekurangannya. Tadi Arya betul ya. Terima kasih Arya. Jadi di sini harusnya ditulis dulu yaitu 4 juta. Terus di sini ditulis 4.300.000. Oke. Terus apalagi selain ini yang masih agak kurang? Ada yang tahu nggak? Kalau di kafe itu ditulis tuh itunya. Kalau di sini mah nggak ditulis. Bilkis gimana? Rumus SN-nya. Nah, padahal itu tuh hal kecil ya sebetulnya. Cuma, nah ini harusnya tulis dulu SN sama dengan N/2 kali 2H tambah N-1 kali B. Seperti yang sudah Ibu terangkan sebelum-sebelumnya ya, yang namanya rumus itu kenapa harus selalu ditulis? Karena itu rumus matematika itu kan terlalu banyak ya. Kalau misalkan kita sering menulisnya, nah itu udah otomatis nanti kalian inget gitu. Jadi setiap mengerjakan soal, mau matematika, mau kimia, mau fisika, itu kan rumusnya banyak ya. Jadi dibiasakan itu rumus itu harus selalu ditulis dulu, ya. Oke. Nah, tapi jawabannya sudah betul. Sip. Nah, sekarang yang terakhir, masalah ketiga. Silakan Pasya. Ini di atas deh. Ya, kayaknya di nomor 3 ini akan banyak diskusi. Kalian. Ya, silakan. Jadi di masalah 3 ini kita bisa mengetahui bahwa dari informasi yang diketahui, apakah cerita tersebut termasuk dalam matematika? Iya, karena pada cerita Sebentar Pasya, suaranya agak besar. Ya, oke. Jadi kalau lagi presentasi, suaranya harus lantang supaya terdengar sampai ke belakang. Ya, oke, silakan lanjutkan. Jadi dari informasi yang diketahui, cerita ini termasuk dalam deret aritmatika karena pada cerita tersebut ditanyakan jumlah hubungannya. Oke, selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Oke, sip. Jadi di sini saya akan menggunakan cara eliminasi.
Ya. Apa? Kan biar diskusi namanya juga perbedaan. Beda pendapat nggak apa-apa. Nanti di akhir kita luruskan mana yang benar. Apa beda tapi Tahu salahnya apa? Ini kau juga ini pakai hasilnya sama Oke. Jadi Pasha kelompok Pasha dapatnya berapa keuntungan selama 2 tahun? Oke, bentar ya. Karena saya lihat nih untuk yang nomor 3 ini memang banyak yang terkecoh dari awal ya. Nah, tadi saya lihat kelompoknya ini Raihan sama kelompoknya Pasha ini hasilnya sama. Oke, tapi saya nggak tahu ya mana yang betul. Terus kelompoknya Aji sama kelompoknya Arya juga sama, tapi hasilnya bukan segini. Hasilnya berapa? 2 juta 4.000 ya? Oke, 2 juta 4.000. Kelompok ini juga beda. Oke, bedanya apa coba kalau kelompok kalian? lupa itu pas substitusi itu buat 30.000 nya. Nah, oke. Nah, terus tadi saya lihat juga kalau kelompoknya Isan itu bedanya tadi bukan cash ya, tapi tadi di awal ya. Oke, coba lihat deh. OS. Oke. Nah, tapi tadi ada beberapa juga di awal itu ini banyaknya menuliskan U ya. Jadi nanti pada saat pengerjaan soal dilihat kembali. Kalau misalkan tadi hanya ulang ke, nah berarti itu adalah UN. Tapi kalau jumlah itu adalah SN ya. Oke. Nah, ini hasilnya yang betul adalah
1.860.000. Berarti kelompoknya Raiha sama kelompoknya Pasya itu betul. Nah yang lain kira-kira salahnya di mana? Ada yang bisa mengoreksi nggak? Itu A-nya ya. A-nya salah. A-nya salah? Oh, oke. A-nya tetap 3.000 ya? Oke. Salah juga? Oke. Berarti salahnya di situ kan? Nah, karena sudah tahu kesalahannya, silahkan diperbaiki KPD yang masih salahnya ya. Oke, silakan. Terima kasih Pasya. Tepuk tangan dulu untuk Pasya. Ya. Kelompok yang ini gimana? Nah tadi pas saya lihat itu mereka masih ada Oke, kalau sudah dikumpulkan KPD-nya. Goyang-goyang wae. Harus ada penahannya ini harus. Salah Oke, untuk nanti foto-fotonya bisa nanti di akhir ya. Nanti aja. Nah sekarang selanjutnya kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah yang kita pelajari hari ini yaitu deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmatika. Nah, terus rumusnya adalah SN sama dengan setengah N dikali 2A tambah N-1 dikali sama B. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nggak ada? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, nah refleksi dulu. Gimana kesan pembelajaran hari ini? Seru? Kadang ada agak banyak yang beda gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya belajar gitu ya, pembelajaran. Jadi supaya kita tahu kalau misalkan ada yang salah, oh berarti salahnya saya di sini. Biasanya kalau kita sudah bisa menemukan kesalahan kita, nanti kedepannya itu tidak akan melakukan kesalahan lagi gitu. Nah, oke, selanjutnya gimana media PPT sama LKPD yang sudah saya berikan? Menarik nggak? Berarti kalau misalkan bikin PPT itu sebaiknya nggak pakai PPT yang biasa ya. Jadi memang harus benar-benar warnanya juga harus berwarna. Terus misalkan juga dari segi tulisan juga nggak tulisan kayak Roman banget gitu kan ya. Jadi harus direka-reka gitu ya. Supaya kan istilahnya yang namanya pelajaran matematika itu kan kalian kadang suka takut ya sama pelajaran matematika. Nah tapi kalau belajar sama ibu gimana? Takut nggak belajar matematika? Sama? Oke. Terus selanjutnya bahan ajarnya mudah dimengerti nggak? Ya, oke. Terus membantu nggak pada saat kalian mengajarkan KPD? Membantu. Oke, sip. Yang terakhir, untuk model pembelajaran metode diskusi sama tanya jawab, lebih suka mana pada saat saya menerangkan langsung atau pakai model-model pembelajaran seperti ini? Lebih ramai gimana? Diskusi kan? Nah, jadi kenapa kira-kira lebih ramai diskusi? Sebenarnya ya, terus kalau misalkan nggak bisa saling ajarin, bisa debat kan? Jadi ramai gitu ya. Kalau misalkan ini berarti namanya pembelajarannya itu adalah student center, di mana kalian mencari informasi sendiri. Saya mah hanya cuma membimbing gitu. Cuma mana salahnya di mana. Terus oh udah bener kok gitu. Jadi kan kalau misalkan teacher center itu saya terus-terusan di depan papan tulis gini tuh gini. Kalian mah tinggal latihan soal misalkan ya. Nah tapi kan kalau kayak gini ada diskusinya gitu. Jadi lebih ramai gitu ya. Oke, berarti mungkin nanti kedepannya saya harus banyak-banyak bikin bahan ajar seperti ini ya, supaya nanti pembelajarannya nggak monoton ya. Oke, ada ini nggak masukan buat saya kira-kira harus gimana biar lebih seru lagi? Atau sudah cukup? Cukup? Oke. Kenapa? Ah iya ya, kan kemarin satu sudah terkecoh ya pada saat bulan. Nah sekarang ini ya, oke. Nah jadi berarti nanti bikin soalnya harus lebih tricky lagi ya. Jadi misalkan sebetulnya soal tricky itu nggak harus susah.
Tapi dari kata-kata kayak tadi ya, yang 4 bulan keempat sama semua bulan keempat, nah berarti itu kan ada bedanya, gitu ya. Nah, itu tuh harus lebih teliti lagi. Oke, sekarang jeng evaluasi. Lalu ke depan, kan tasnya masih pakai yang kemarin? Masih ada. Masih kertas yang kemarin. Ada 2. Kita ke depan ya, Say. Yang sudah dapat kertas boleh langsung dikerjakan ya. Tapi ngerjain nggak? Udah sekali aja. Baliknya ke depan ya, Say. Nggak apa-apa. Bisa diedit. Boleh pakai cara cepat ya.
Jangan dipegang aja. Apa bunyi kan? Enggak. Tapi kelihatan Yang udah selesai. Biar nggak usah hitung A, jadi 3 sama 1, 6 sama 2, nanti videonya 12 sampai 1. Oh, nggak bisa. Oh, pakai ini. Udah selesai. Nggak dikasih apa? Ya gitu. Emang kenapa kalau nggak dikasih? Sebenarnya tugasnya mana? Nggak ada gitu. Oke, 1 menit lagi ya.
Baca. Pada bulan bukan selama 3 bulan. Sudah? Sudah? Ya benar. Oke. Udah ya, waktunya sudah habis. Adanya aja. Adanya aja. Oke. Sip. Langsung lah. Udah Ibu. Hah? Kok beda? Apa Yang maju berapa? udah 70 sih. Lu berarti bener sama aku. Sama. Oke. Sip. Oke, sama-sama. Nomor 1 jawabannya adalah 630. Apa bedanya? Kita kumpulkan dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita bahas ya. Sama-sama ya, Pak. Terima kasih. Kuliah kan? Tadi tuh gak cuma dapet satu, karena mau Oh, oke. Terima kasih. Udah difoto belum? Udah difoto? Oke. Terima kasih. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini tentang deret aritmatika sudah selesai. Nah, jadi untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, kalian nanti kasih tahu nih apa sih perbedaan antara barisan aritmatika sama barisan geometri. Nah, untuk jawabannya akan kita jawab nanti di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan ya. Nah, tapi sebelum kita tutup pembelajarannya, alangkah baiknya kita harus selalu berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kalian juga selalu ingat apa yang sudah kita pelajari ya. Silakan Renaldi KM. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, coba tadi ada yang beda nih.
kali B, berarti S6 sama dengan 6/2 dikali 2 kali 80 tambah 5 ya? 5 kali B-nya 10. 6 bagi 2 3 160 50. Berarti 3 dikali 210 ya? Kali 3 Pengen salah di mana? Oke. Nah, masih ada beberapa menit lagi. Silakan bisa ada. Udah selesai.